Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, banyak kemudahan dan keberkahan. Demikian juga ayah bunda yang mendampingi pembelajaran anak-anak kita di rumah. Hari ini kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran ilmu pengetahuan alam di hari-hari sebelum ini. Demikian juga tadi di sesi pertama kita telah mengirimkan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu praktik menggali informasi melalui wawancara dengan daftar pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik. Anak-anak semuanya, kita akan memperlihatkan beberapa tayangan terkait menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Tadi pagi Pak Irwan sebelum memulai pembelajaran ini membuat segelas teh manis sekedar untuk menghangatkan badan. Mungkin juga kamu sudah melakukannya juga. Kita akan lihat kaitan bagaimana teh bisa sampai ke rumah kita. Karena ini temanya terkait dengan berbagai jenis pekerjaan, tentu kehadiran teh di rumah kita tidak akan datang secara tiba-tiba. Ini pasti melibatkan banyak sekali profesi dan jenis-jenis pekerjaan barang atau jasa yang terlibat di dalamnya. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Jadi perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Tentu sebagai siswa dan masyarakat yang tinggal di kawasan Jagakarsa, kita bisa mengidentifikasi apakah ini kawasan dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Nah, anak-anak semua, pada slide berikutnya kita akan melihat, ya, tadi Pak Irwan ceritakan kita minum teh, dari mana daun teh itu berasal, apakah memang itu datang dalam bentuk daun atau sudah dalam bentuk olahan. Nah, apa manfaat teh? Kira-kira di mana teh itu tumbuh? Pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke konsumen, yaitu kita sebagai konsumen. Nah, ini kamu kembangkan sendiri apa manfaat teh itu, kira-kira di mana teh itu tumbuh, apakah di pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi. Lalu pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke rumah kita. Nah, ini bagian dari jenis-jenis pekerjaan yang menyertainya. Ya, anak-anak semua, kita akan melihat tayangan berikut bagaimana teh itu bisa sampai ke rumah kita, bagaimana pengolahannya, lalu di daerah seperti apa teh itu tumbuh. Mari kita saksikan. Nah, ini adalah sebuah kebun teh, ya, area kebun teh. Terlihat dengan banyak pekerja yang sedang memetik daun teh. Biasanya didominasi oleh kaum ibu, ya. Nah, kita lihat sekarang daun teh ini sudah diolah di sebuah pabrik. Bagaimana daunnya ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mesin pengolahan. Ini daun teh setelah dibersihkan, kemudian
disortir, dipilih ya mana daun yang baik. Kemudian daun ini dihancurkan dalam bentuk yang lebih kecil. Demikian proses panjang ini secara rutin dilakukan sebuah pabrik ya yang menghasilkan teh. Kita lihat di sini pekerja-pekerja ini berbagai bidang tentunya dalam sebuah struktur organisasi perusahaan. Nah, kemudian tehnya itu, daun tehnya itu dikeringkan ya dalam sebuah mesin juga dan ditampung dalam karung-karung atau wadah-wadah yang disediakan untuk itu. Nah, kemudian kita lihat daun daun teh sekarang sudah berubah menjadi teh yang siap digunakan, siap diseduh. Tetapi apakah kemudian jenis pekerjaan yang membawa teh ini ke rumah kita? Makanya dalam pembelajaran sebelumnya kita menyampaikan barang itu dihasilkan dalam sebuah unit produksi, kemudian diangkut ke sebuah gudang atau pusat perbelanjaan, yaitu namanya distribusi, dan kemudian sampai ke rumah kita untuk kita konsumsi. Inilah daun teh yang sudah siap ya. Ini sebenarnya sudah siap untuk dikonsumsi, tetapi tentu ini akan dikemas dalam bentuk yang lebih baik. Nah, jadi anak-anak semua, pekerjaan ini melibatkan banyak orang dengan berbagai jenis pekerjaan tentunya. Ada di sini pekerjaan yang menghasilkan barang dari setiap orang ini, tetapi juga ada pekerjaan mereka yang menghasilkan jasa. Namun semua itu adalah bagian dari pekerjaan, adalah pemanfaatan sumber daya alam. Oke, anak-anak semuanya, inilah tayangan terkait dengan sumber daya alam, yaitu pemanfaatan daun teh. Nah, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Coba bayangkan ketika daun teh itu dipetik terus tanpa ada pemeliharaan. Demikian juga tanahnya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita semua. Nah, tentu ini merupakan sumber daya alam yang ada di darat. Tetapi sumber daya alam itu tidak hanya ada di darat, juga ada di laut ya. Nah, ini kita lihat rangkaiannya adalah misalnya apa-apa saja yang biasanya menyebabkan kerusakan sumber daya alam itu. Ini ada 4 tayangan yang akan kita saksikan. Ya, misalnya ini kita lihat ini bagaimana kepulan asap yang dikeluarkan oleh cerobong asap pada berbagai industri, pabrik ya. Tentu asap ini adalah asap limbah yang bisa dipastikan akan mengganggu kebersihan udara. Nah, maka sebagai orang-orang yang bekerja pada sektor ini, pada bidang ini, harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan udara atau sisa limbah yang dikeluarkan itu tidak bisa atau tidak dapat mencemari udara. Nah, ini harus ada pengolahan yang baik. Pak Irwan, singkat saja, ini yang terjadi pada industri. Bagaimana terjadi pada lingkungan lainnya, misalnya pada kawasan hutan. Kita lihat kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan terjadi sepanjang tahun. Kebakaran hutan ini biasanya digunakan atau dilakukan untuk membuka lahan baru. Nah, ini pertanian nih. Maka apapun profesi kita harus ada sikap yang baik. Bagaimana membuka lahan dengan tidak merusak lingkungan. Mungkin area pertaniannya bisa dipakai, tetapi asapnya ini itu mencemari udara, menjadi kabut asap, penerbangan menjadi terganggu, ya. Kemudian jarak pandang menjadi singkat, menjadi dekat.
negara-negara tetangga kita protes ya di sepanjang Selat Malaka misalnya, Malaysia, Singapura terdampak dari asap yang terbawa oleh angin menuju negeri mereka. Nah, apalagi kerusakan lingkungan yang lainnya adalah hal-hal yang disebabkan oleh penebangan yang tidak terkendali, penebangan hutan, penebangan kayu. Coba kita lihat pada video ini bagaimana penebangan hutan itu dilakukan tidak lagi dengan alat konvensional seperti kampak atau gergaji, tetapi memang menurunkan alat berat untuk melakukan penebangan secara besar-besaran. Nah, bagaimana juga dengan di laut? Nah, kita perhatikan. Inilah ekosistem di laut. Banyak terumbu karang, ikan-ikan ya yang berkembang biak di sana, memang mereka menghuni kawasan itu. Tetapi kerusakan ini kadang-kadang terjadi akibat dari kecerobohan manusia juga, mengambil terumbu karang sebagai habitat mereka, melakukan penangkapan ikan dengan meracuni atau melakukan peledakan gitu. Atau dengan menggunakan pukat harimau yang sebenarnya tidak hanya menangkap ikan-ikan besar tetapi juga ikan-ikan kecil dan merusak biota laut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tentu ini juga melibatkan banyak pekerjaan di sini, banyak manusia di sini ya. Itu jenis-jenis pekerjaan ini memang seperti apapun jenis pekerjaannya, sikap dari seorang pekerja itu betul-betul harus dipastikan ada komitmen untuk menjaga keseimbangan alam ya. Ya, kita lihat itu semuanya seperti itu. Ini bagian-bagian daripada potensi merusak keseimbangan alam dan pelestarian alam ya. Nih, kita lihat pada aliran sungai, sampah dan limbah cair industri yang dibuang ke sungai. Ini sampah kita lihat ini. Kemudian limbah deterjen atau pestisida. Biasanya kalau limbah deterjen itu dari rumah tinggal, dari rumah tangga. Sisa-sisa mencuci pakaian, cucian piring di dapur ya. Kemudian pestisida ini biasanya dibawa oleh air dari sawah. Aliran air yang menuju sungai itu membawa limbah pestisida. Tentu ini akan merusak ekosistem laut ya, karena ini muaranya akan ke laut semuanya. Nah, merusak ikan ya. Apa-apa saja yang dilalui oleh cairan pestisida dan limbah industri ini pasti akan terkena dampaknya. Racun untuk menangkap ikan. Jadi memang sebagian masyarakat kita menggunakan menggunakan racun untuk menangkap ikan. Misalnya ada sungai itu ditumpahkan racun di sana sehingga ikannya mati ya, sehingga mudah menangkapnya. Nah, upaya pelestarian yang bisa dilakukan adalah tidak membuang sampah dan limbah ke sungai, tidak menggunakan racun dan bahan peledak, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan. Yang paling penting adalah kita betul-betul disiplin untuk tidak membuang sampah ke sungai. Itu yang paling penting ya. Nah, apalagi yang terjadi pada laut misalnya. Nah, penyebab pencemaran laut adalah limbah dari muara sungai karena dia hanyut ke laut. Kemudian racun bahan peledak, tumpahnya minyak dan kilang minyak ya. Jadi kadang-kadang tuh kapal-kapal tanker yang membawa minyak, bahan bakar itu tumpah gitu. Kalau tumpah pasti dia menutupi permukaan air. Nah, sehingga apa? Makhluk hidup yang di bawahnya akan kesulitan mendapatkan oksigen. Bagaimana upaya pelestariannya? Tidak mengambil dan merusak terumbu karang, tidak menggunakan racun dan bahan peledak, atau pukat harimau saat menangkap hewan laut. Ya, hewan laut itu ya ikan, udang, ubur-ubur, ya, macam-macam. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik ya. Kita lihat ini pada gambar seekor kura-kura yang
waktu kecil dia itu masuk di sebuah cincin. Kita tidak bisa pastikan ini plastik atau besi. Waktu itu badannya bisa masuk ke dalam cincin itu, tetapi kemudian tubuhnya tumbuh besar, ya, bertumbuh besar. Kemudian itu terjepit di sana. Ini tidak hanya terjadi pada kura-kura ini, banyak kemudian ketika ikan, ya, dalam ukuran-ukuran tertentu, ketika badannya dibelah, itu ditemukan banyak sampah plastik di dalam. Nah, ini akibat ulah kita juga yang tidak benar dalam pengelolaan sampah. Jadi karena pada banyak kasus sampah itu sampai juga menuju laut. Juga sampah-sampah yang dibuang oleh kapal-kapal laut, misalnya kapal barang atau kapal penumpang. Sampah-sampah itu tidak diolah tapi langsung dibuang ke laut. Nah, ini korbannya seperti ini. Ekosistem menjadi terganggu, makhluk hidup menjadi korban seperti kura-kura ini. Dan banyak lagi kasus-kasus hewan lain. Ada buaya yang tiba-tiba ban mobil masuk terjepit di tubuhnya, itu banyak sekali kejadian. Nah, jadi anak-anak semua, di sini kita butuh satu sikap yang semakin menyadari bahwa bekerja sama untuk sumber daya alam itu maksudnya adalah bagaimana bekerja sama dalam memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Nah, mulai belajar dari menanam pohon. Jadi bekerja sama, kalau ada yang menanam, yang lain ya memelihara, menyiram, bukan malah membuat dia tidak bertumbuh. Apalagi kalau memang dengan sengaja merusak dan mematikan, ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi langkah terakhir adalah langkah partisipatif. Kita harus berpartisipasi secara aktif. Sebagai siswa yang baik dan mengerti pentingnya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, itu mari kita mulai melakukannya untuk kehidupan kita dan kehidupan semua, menuju kehidupan yang lebih baik, ya. Jadi ada kewajiban kita dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Tetapi juga tentu setelah itu ada hak-hak kita juga dari alam yang bisa kita manfaatkan. Kira-kira itu pengantar pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.